Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا الحمد لله على كل حال إلى تفسير قوله تعالى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون. Setelah Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa di awal sejarah kehidupan manusia, karunia Allah kepada Nabi Adam dengan ilmunya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kemudian penghormatan malaikat, sujud tahiyat kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada peristiwa tersebut terjadi sesuatu yang menjadi peristiwa kesombongan pertama yang dicatat sebagai dosa makhluk di alam semesta. Kesombongan iblis yang tidak mau menghormat Nabi Adam padahal sadar bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sadar bahwa Nabi Adam adalah ciptaan Allah, li basyarin khalaqtahu min salsal, tetapi ada kesombongan di hati iblis yang kemudian menjadi petaka, malapetaka terhadap masa depannya, ya, dilaknat oleh Allah sampai ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai kapan? An-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama. Lalu iblis meminta kepada Allah agar diperkenan untuk menipu daya, menyesatkan. Ighwa, ya, aghwaitani bi ighwaika li, ya, karena iblis sudah menjadi sesat karena dilaknat oleh Allah, maka iblis ingin menyesatkan anak cucu Adam, menghias dengan kemaksiatan. Ya, penyesatan itu direkayasa, dimanipulasi, dibungkus dengan keindahan-keindahan. Tetapi iblis juga memberi rahasia yang kemudian itu menjadi kata kunci, illa ibadaka minhumul mukhlasin, hanya orang-orang yang dianugerahi keikhlasan oleh Allah, orang-orang yang beriman, itulah yang tidak mampu dan tidak dapat ditipu daya, disesatkan oleh iblis.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pernyataan ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini pembelaan Allah, pertolongan Allah bahwa sejatinya orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah itu tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Tetapi ada pengecualian, illa manittaba'aka minal ghawin. Kecuali dia sendiri yang kemudian menuruti ajakan orang-orang yang sesat itu, ajakan iblis untuk tersesat ya. Maka akibatnya adalah jahanam, dan jahanam itu bertingkat, berjurang-jurang ya, ke kedalaman. Setelah itu kemudian Allah menjelaskan tentang innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannatin ialah berada di surga. Basatin, kebun-kebun. Surga dikatakan jannah karena secara umum berbentuk kebun yang indah. Wa uyunin, dan mata air tajri fiha yang mengalir, uyun fiha di dalam surga. Ketika antum ditakdir oleh Allah menjelajah belahan bumi dimanapun, kemudian antum menyaksikan keindahan mata air, air terjun, sungai dan semacamnya, itu baru keindahan dunia. Lalu bagaimana dengan keindahan mata air surgawi? Yang di dunia untuk menemukannya harus masuk ke hutan dengan tantangan binatang buas, duri, semak belukar, lubang yang mungkin berbahaya dan semacamnya, binatang berbisa. Tetapi di surga tidak ada seperti itu ya, mata air, sungai-sungai, kebun, semuanya dipersiapkan tanpa ada kesulitan. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka al-muttaqin, udkhuluha bisalamin, masuklah kamu sekalian ke dalam jannat, ke dalam surga. Surga itu, taman-taman itu, bisalamin, dengan ay salimin, keadaan selamat. Mereka itu al-muttaqin ya. Min kulli mukhawifin, dari setiap yang menakutkan. Di surga tidak akan ada lagi sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan. Au ma'asalamin, atau masuk ke dalam surga beserta pengucapan salam. Ai sallimu, masuklah kamu sekalian dengan mengucapkan salam ya. Mengucapkanlah salam kamu sekalian, wadkhulu, dan masuklah ke surga. Seperti halnya ketika kita masuk ke rumah seseorang, akan berpamitan, minta izin untuk memasukinya atau dipersilahkan masuk, maka kita lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, ini surga, rumah abadi. Jika kita di dunia saja masuk ke rumah kita atau rumah tempat kita akan bertamu mengucapkan salam, apalagi di rumah yang abadi, maka mengucapkan salam. Aminina, dalam keadaan aman, min kulli fazain, dari setiap keterkejutan. Jadi tidak ada kekagetan. Kalau di dunia kadang seseorang dikagetkan oleh suatu peristiwa, ada kabar, berita yang keluarga, sanak, famili ya, istri, suami dikagetkan oleh masing-masing kondisi keadaannya, anak ya. Ketika ada satu hal yang mengkhawatirkan, banyak peristiwa yang yafza'un nas, membuat keterkejutan, kekagetan manusia di dunia, karena memang ujian. Oleh karena itu kita diajarkan berdoa untuk mendapatkan fujaah, kejutan al-khair. Allahumma inni as'aluka fuja'atal khair wa a'udzubika min fuja'ati syarri. Ya Allah, saya minta kepada Engkau kejutan yang baik, bukan kejutan yang buruk ya. Tiba-tiba sudah selesai mondok, pulang, ini calon istrimu.
Kaget kan ya? Tepak kaiber. Wala tu'a si pondok nanti. Ya. Begitu juga yang putri, dia tidak pernah kemudian meletakkan hatinya kepada sembarang lelaki, tiba-tiba dijodohkan dengan lelaki yang amanah juga. Ya, tidak pernah berjumpa sebelumnya, kemudian bertemu dalam keadaan diridhai. Ini fujatul khair. Di surga ini ada satu keistimewaan yang merupakan ciri khas berbeda dengan di dunia, di antara sekian banyak perbedaan-perbedaan itu sendiri. Apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Wa naza'na, dan mencabut siapa kami, ma kepada sesuatu, fi sudurihim yang terdapat di dalam hati mereka, di dalam dada mereka. Apa itu sesuatu yang terdapat di dalam hati mereka, di dalam dada mereka? Min ghillin, rupanya nyatanya adalah hikid, kedengkian. Ada perasaan tidak enak pada orang lain, mendendam, iri dengki. Ya. Ikhwanan hale bersaudara, halun minhum. Jadi penuh dengan persaudaraan. Bagaimana ketika kita di dunia dianugerahi oleh Allah rasa persaudaraan, akrab, penuh bahagia, saling bercanda, melempar cerita, disambut dengan cerita yang menyenangkan. Ya. Ini sudah ada gambarannya. Masya Allah. Waktu Nabi tertub. Ya. Hal-hal yang gitu saja di pondok jadi kenangan kan gitu ya. Ini baru taman surga di dunia. Boleh jadi nanti kenangan-kenangan itu akan diingat di akhirat. Ingat lemah lemban. Saya di rumah. Audu. Leb-jeleb audu. Masya Allah. Bakun tahajud istiqomah. Ini akan jadi kenangan indah. Dan tidak mau mengingat hal-hal yang tidak baik. Karena surga. Tidak ada yang menyedihkan. Tidak ada yang membuat terkejut, menyakitkan, tidak nyaman di dalam perasaan, kedengkian, tidak ada sudah. Nah itu. Maka berbahagialah orang yang di dunianya sudah sering kali dianugerahi oleh Allah gambaran akhirat. Punya komunitas masyarakat, teman, ya, saudara yang ikhwanan, tidak ada ghil. Ya. Sekali ada ghil hilang, saling memaafkan, terbuka. Ya. Kemudian saling mendoakan, walaupun tidak persis dengan apa yang dipersiapkan Allah di surga, tetapi sedikit diberi contoh. Ini loh nanti di dunia saja engkau bisa merasakan nikmatnya beribadah. Ya. Kadang dalam kondisi tertentu kita seperti dihembus semilir angin, kemudian doa itu setiap lafaz, setiap makna hadir dalam pikiran kita. Allahumma Rabbana hablana. Apa yang kita minta. Berbeda dengan orang yang kadang-kadang dalam kondisi kalut, bingung, zikirnya cepat-cepat, tidak menikmati. Tapi ada situasi tertentu. Nah, bagaimana dengan di surga yang itu selamanya penuh dengan kenikmatan? Maka tidak ada kenikmatan yang tertinggi kecuali ketika bermunajat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalah kenikmatan fisik seperti menikmati buah-buahan, memakai pakaian surga, mengenakan fasilitas surga, minum, makan, semua. Itu fisik. Tetapi kenikmatan yang kemudian memenuhi seluruh zahir batin kita, ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan orang saleh, kaum arifin. Ya. Ini yang tidak tertandingi nikmatnya. Yang lain hal-hal yang bersifat kenikmatan hissiyah, bersifat indrawi, tetapi yang batin, yang rohani jauh lebih
lebih menyenangkan. Ala sururin, sudah dicabut perasaan dengkinya dalam kondisi saling bersaudara, dan juga ala sururin, bahagia, halun aidon, ini jadi hal juga. Aila yanduru ba'duhum ila qafa ba'din, artinya tidak melihat sebagian mereka al-muttaqin di surga itu ila qafa ba'din, ke tengkuk ya, bagian leher bagian belakang yang terhubung ke kepala itu. Lidauranil usrah bihim, karena berputarnya kekeluargaan di antara mereka, mengunjungi satu yang lainnya ya. Terus berkeliling, besok ketemu siapa, lusa ketemu siapa, setiap Jumat ketemu dengan gurunya, kemudian setiap 1 bulan 1 kali ketemu dengan Rasulullah, kan gitu. Ada jadwalnya, jadwal saling berkunjung, saling bertemu ya. Dengan orang tuanya bisa di sore hari, di pagi hari misalkan, dengan atau dengan anak-anaknya, kemudian dan orang tuanya bisa beberapa hari sekali ini. Ada jadwal, dan mungkin sekali waktu dia teringat dengan temannya, masuk surgakah dia, sudah ada di surgakah, dicari mana, saling kemudian berkunjung, oh ada di sana. Kalau dunia saja kita bisa saling mencari alamat berkunjung ke tempat saudara yang sudah lama tidak bertemu, di surga jauh lebih mengasihkan. Ayo entar agak pengguna ruang, abid 5 tahun lah tak ketemu, hari mulai dari penduduk, telepon ketemu, ada alamatnya, ternyata perjalanannya indah, tempatnya indah, di pedesaan, ada pegunungan. Bagaimana dengan di surga? Ya. Yang tanpa harus ada kendaraan, tanpa susah-susah transportasi dan semacamnya. Kenapa di sini kok dikatakan la yanduru ba'dhum ila qafa ba'din? Biasa namun sokar ponggore pandangale apa? Ini bagian belakang. Makanya orang yang suka tidur disebut Abdul Qafa. Ya, budaknya tengkuk ini. Alatin, apa manturanya ini? Nah, di sini maksudnya la yanduru ba'dhum ila qafa ba'din, ya tidak di belakang kayak pongkor. La yamassuhum fiha nasabun, tidak menyentuh sedikit pun ya, sedikit pun tidak menyentuh kepada mereka itu fiha di surga, nasabun ta'abun, kesulitan, tidak ada. Jangan dibayangkan orang yang bercocok tanam di surga itu susah payah, kelaparan, nunggu tumbuhnya seperti di dunia. Enggak. Sampai ada seorang badui tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di surga nanti ada orang merajut benang, memintal benang menjadi pakaian? Tidak ada, tidak sesusah di dunia. Harus jahit ukuran sekian, esekot, tidak ada. Terus bagaimana? Memetik buah, dikupas jadi baju kan. Terus bagaimana dengan orang yang ingin berladang? Diberi fasilitas, tapi hanya menikmati kesenangan, hobi. Begitu ditanam, ditunggu pertumbuhannya, dipetik, selesai. Ya. Bagaimana proses? Karena ada kenikmatan bagi petani itu melihat biji ditanam, akar tumbuh ke bawah, terus tunas muncul ke permukaan tanah. Ketika tanah itu terbelah, retakan-retakannya, itu ada kesenangan, kebahagiaan. Ya. Kalau kita di dunia ditunggu sehari 2 hari, oh sudah mulai retak, sudah seminggu tumbuh satu tunas-tunas, hari ke berapa, 1 bulan sudah tambah tinggi, siap panen, dipanen masih diolah, payah di dunia. Tapi nanti di surga dalam hitungan yang sangat singkat bisa ditunggu dan langsung dinikmati. Menikmati proses pertumbuhannya sekaligus menikmati hasil panennya. Tidak ada kesusahan.
Termasuk kalau kita renungkan hikmahnya, kenapa ada wildan, kenapa ada ghilman. Wildan ini yang kecil itu, anak kecil lucu. Ghilman remaja. Nah, karena kesukaan orang tua manusia pada dasar karakternya ketika dia pada usia layaknya sudah menjadi orang tua, senang melihat anak ya. Senang melihat anak melayani orang tua. Senang, ada kebahagiaan. Nah, ini kepuasan dilayani dan apa oleh anak-anak ada di surga kan begitu. Diberikan. Maka ini juga sebagai pelipur lara bagi orang yang sewaktu di dunia belum dikaruniai atau tidak dikaruniai, tidak ditakdir punya keturunan. Ya. Kenapa kemudian wildan? Karena tidak ada karakter yang menyakitkan, lucu anak. Melihatnya lucu, gemulai lucu, ya. Melihat wajahnya yang juga imut gitu ya, lucu kan. Nah ini ada kebahagiaan tersendiri. Ini yang kalau di dunia disebut dengan qurratu ayun, ketika anak menjadi penyejuk mata orang tuanya. Apapun semua terwakili kenikmatan itu, rasa, pendengaran, penglihatan ya. Bagaimana dengan yang biasa senang alat musik, kemudian lagu, gampang, semuanya sudah tersedia dan langsung ya. Langsung, tidak pakai alat tape recorder atau alat musik yang enggak, kalau perlu orangnya sendiri langsung kan ya. Pernah Nabi kan ketika Isra Mi'raj melintasi para wanita surga bidadari itu berqasidah. Qasidahnya kami dipersiapkan untuk orang-orang yang saleh dengan qasidah itu. Semua fasilitas kesenangan yang di dunia ini menjadi kenikmatan. Di dunia sudah ada rasa kita ya, menyentuh sesuatu. Ada orang yang senang dengan kain. Kalau sudah ini jenis kain bagus, ini kesini senang bentuknya, bordirnya, maka di sana nanti juga ada. Kenapa kemudian ada pasar? Apakah itu sebagai kebutuhan? Enggak, senang-senang. Karena ada orang yang suka kolektor itu ya, ingin nambah lagi, saya belum punya apa, tambah lagi, ini perlu dikasih hiasan ini, belanja ke pasar. Ajaibnya ketika masuk dan keluarnya berbeda. Begitu pulang ke rumahnya, keluarganya terkejut. Tambah tampan, tambah bersih, tambah indah. Tapi tidak pakai facial. Ya. Tidak datang ke salon di pasar itu. Enggak. Tapi suasana pasar itu sendiri sudah bisa mengubah fisik atau wajah orang yang memasukinya. Sementara pasar di dunia kadang-kadang ya masuknya itu cerah, atau keluar ambung gepi. Ya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka itu orang-orang bertakwa yang menjadi penduduk surga. Minha, dari surga itu, bimukhrajin, dikeluarkan. Tidaklah dikeluarkan dari surga abadan, selamanya. Jangan khawatir diusir dari surga, tidak ada. Nabi khabir ya Muhammad, beritahukanlah wahai baginda Nabi Muhammad, ibadi, kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku, aku al-ghafur, zat yang maha pengampun, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, ar-rahim, lagi maha penyayang. Apa isyarahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya Al-Ghafur Ar-Rahim ya. Al-Ghafur lil mu'minin, Ar-Rahim bihim ya. Maha pengampun terhadap orang-orang beriman dan maha penyayang terhadap mereka. Berarti ini menunjukkan kemahatauan Allah tentang kondisi hambanya yang salah, lupa, mudah berbuat dosa. Allah siapkan kasih sayang dan ampunannya. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya siksaku, lil usad, bagi orang yang durhaka, huwa, adzabi itu, siksaanku itu, al adzabul alim, adalah siksaan yang pedih, al mu'lim, yang menyakitkan.
Syarahnya bagaimana gambaran-gambaran surga ini? Kalau kemudian tadi saya sebutkan ada bagian-bagian gambaran surga di dunia yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, ya, maka sebenarnya di isyarah, ya, di isyarah Ibnu Ajibah ini dijelaskan dimulai dari kenapa ada iblis, kenapa ada permusuhan dan ada kedengkian, lalu ada neraka, dan bagi orang yang al-mukhlasin, orang-orang yang pilihan itu ada surga, orang-orang yang diampuni ada surga. Nah, ini isyarah. La yanqati'u 'anil abdi tasallutu syaitan. Tidak pernah terputus, ya, dari seorang hamba itu upaya penguasaan setan. Jadi terus berlangsung. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, pertarungan itu terjadi. Bagaimana setan berupaya untuk menguasai, menaklukkan manusia. Sampai di batas mana? Hatta yadkhula maqama syuhud wal ayan. Ketika seorang hamba sudah maqam syahadah, merasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka di sini setan terhalang, ya. Karena pikirannya, hatinya berzikir pada Allah. Nah, di saat konsentrasi berzikir, di situ ada cahaya zikir, setan tidak bisa menembus cahaya zikir, bahkan kepanasan, terbakar, seperti terbakarnya benda-benda yang mudah terbakar oleh cahaya zikirnya. Tetapi ketika manusia ini sudah lepas dari maqamus syuhud wal ayan, dia sudah lupa pada Allah, redup. Nah, ketika redup cahayanya, pintu masuk bagi setan untuk menguasai manusia. Semakin tulus, semakin ikhlas dalam menghamba kepada Allah, maka semakin kuat perisai cahaya itu. Jadi kalau sebuah peperangan, ya, setan ini akan menaklukkan manusia, akan menjadikannya sebagai budak sahaya. Semakin dia menuruti ajakan setan, semakin terperangkap dalam perbudakan setan. Tetapi semakin dia kuat melepaskan diri dari setan, dia semakin merdeka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mutlak hanya mencari ridho Allah, menghamba kepada Allah khalisan lillah, tulus pada Allah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada ungkapan begini, kalau ingin mencari cinta yang sejati, ya, cintailah zat yang maha sejati. Karena ketika cinta kita ini diarahkan kepada sesuatu yang fana, sebatas ukuran kefanaannya, ya. Cinta kepada benda. Senang, ada orang kolektor, hobi dengan sesuatu yang bersifat duniawi, materi. Maka sebatas kefanaan benda itu. Ada orang diberi satu kesenangan, kolektor apa misalkan? Kendaraan. Ketika kendaraan itu sudah usang, apalagi apkiran, ya sudah, sebatas itu cintanya, kualitasnya. Maka ketika mencintai manusia secara fisik saja, ya sebatas kefanaan manusia nanti ketika sudah menjadi bangkai, menjadi tanah di liang lahat. Tetapi ketika yang dicintai hanya adalah ruhnya, jiwanya, kemudian cintanya adalah karena Allah Ta'ala, ini adalah orang yang saya cintai dan cinta ini adalah anugerah dari Allah, abadi. Tetapi ketika yang dilihat mak lebur kodung, kan kodung, ya.
Mak lebur lipstik, ke lipstik kan. Begitu sudah dihapus lipstiknya, habis cintanya. Begitu juga kaum wanita ketika melihat laki-laki, mak gogok sok lebur. Tinggal nunuk. Ada tak lebur? Senyumnya bagus, indah, giginya cemerlang. Tinggal ngon-ngon. Ya sebatas itu kefanaannya sudah. Cintanya fana sampai itu. Ada orang senang kepada seorang karena, masya Allah bersih ya, dia ini menjaga kesehatan dia. Kemudian ketika sudah pulang, dia coba lah jeleng. Iya alako, orang buat nemuduk bersih. Ya sebatas itu kesenangannya. Terpesona sampai di situ. Tapi ketika yang dicintainya adalah rohnya, jiwanya, akhlaknya, kemuliaannya, imannya, abadi kan. Oleh karena itu, cerdaslah mencintai sesuatu dengan cara mengarahkan cinta di balik sesuatu itu kepada Zat yang Maha Abadi. Kenapa saya cinta kepada selembar ini? Ini kertas, laminating, plastik. Tidak. Ada bismillahi masyaallah, la yasukul khairu illallah. Maka tidak semurah dan tidak sesederhana kertas laminatingannya, tapi ini berharga karena ada sesuatu yang tertulis dan maknanya sangat mahal di sini. Mencintai pakaian, karena ini saksi ketika saya sholat, ketika saya berkhidmah, ketika silaturahim, ini sejarah kenangan. Oleh karena itu, kalau antum punya baju yang ada di pesantren, sisakan walaupun hanya satu sebagai kenangan di rumahnya. Ada tanggal lebih produk nambah. Saksi ketika saya mengaji, berkhidmah, ini baju saya. Simpan. Ya. Kenapa? Bukan lusuhnya, bukan rusaknya pakaian, tapi ada sejarahnya. Nah, orang kalau paham dengan ini, dia akan paham dengan tabarrukan, barokah. Kenapa kita mencium atharnya orang saleh? Ya. Saya melihat Abu Yazid Muhammad ini mencium khuf. Khuf ini kan sepatu kulit, biasanya digunakan pada musim dingin. Ya. Syekh Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh, masih kakek beliau juga, ciumnya dengan penuh penghayatan. Ini Abu Yazid Muhammad. Ya, tabarrukan kepada khuf. Apalagi kita, ya. Songkoknya ke As'ad, sapu tangannya ke As'ad, tabarrukan. Pernah ada sejarah Rasulullah ketika bersama pasukan kaum muslimin Fathu Mekah, ada kerinduan yang membuncah. Selama bertahun-tahun hijrah ke Madinah, naluri kemanusiaan rindu kepada tempat kelahirannya, rumah asalnya, Mekah katanya. Begitu melihat Mekah dibebaskan dari jahiliyah, dari patung berhala, sampai sahabat ada yang mencium tanah turbah Mekah. Ini tanah. Tapi ekspresi kecintaannya bukan hanya sebatas pada tanah itu. Maka orang yang kemudian sedikit-sedikit musyrik, nyium tanah, ini orang yang dikhawatirkan kering dari cinta. Kuliatin. Kalau kemudian beribadah itu tidak disertai dengan cita rasa, perasaan, ya hanya formalitas. Tak boleh, boleh. Tak dicontohkan. Berbeda dengan kemudian orang yang beribadah disertai dengan kecintaan. Dia menggunakan syariatnya. Sebatas mana kebolehannya. Oh, ternyata kalau sujud kepada orang tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Ada seorang sahabat, siapa, Abu Musa Al-Ash'ari, pulang dari Syam, langsung sujud kepada Nabi. Tidak boleh. Kenapa kamu melakukan itu? Saya melihat para petrik, para pastor, para pembesar agama Nasrani disembah oleh umatnya, dihormat dengan cara seperti ini. Tidak boleh. Seandainya aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak diperintah oleh Nabi kan? Nah, saya pernah melihat ada orang bangsanya India, dia tajir, orang yang sukses, pedagang sukses di Mekah. Kemudian
ada kebiasaan yang unik. Kalau sudah sowan ke Abuya Al-Maliki, ndelosor, yo, diangkat oleh Abuya. Lalu mungkin faham ya, mungkin kasafnya Abuya melihat santri-santri itu melongo gini. Ada pertanyaan nih, gimana nih hukumnya kan gitu. Ya uladi, anak-anakku, bedakan ya antara hukumnya menghadapi orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak tahu hukum, dengan orang yang ngerti. Ini bagi kami. Kalau tahu sejarahnya Rasulullah pernah melarang, ya kita orang berilmu, sudah tidak usah pakai begitu. Cukup yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Cium dada, cium pundak, cium kepala. Tapi kalau di sini perlu dipertimbangkan cium kepala. Tradisi. Nah, ada yang seringkali menjadi fitnah. Ketika orang nolosor, kayaknya apa? Dia sendiri terfitnah. Jangan-jangan dihinggapi penyakit, saya paling dekat dengan kiai, dengan Syekh Fulan, saya paling apalah. Ternyata malah dibalik itu semua, di belakang gurunya dia paling nakal, dia paling menunjukkan ketidaksetiaan mengajarkan ajaran gurunya. Justru yang paling unik ya, ketika mampu memendam rasa cintanya dalam diam. Yang lain rebutan gini, dia hanya menunggu pada saat yang tepat, diam. Ketika sudah ada kesempatan yang dipersilahkan, dia mendekat sesuai kesempatan itu yang diberikan. Tidak kemudian berebut, sok paling ingin dilihat terdepan. Kecuali memang dia sudah dianugerahi cinta yang kuat, tidak mampu menahan kecintaannya, begitu. Tapi ada orang yang tidak mau di depan, tidak suka berebut, tetapi kerinduannya luar biasa. Dan menjalankan perintah gurunya, setia dengan perintah gurunya. Ini termasuk santri yang unik, yang istimewa. Sementara ada model orang ya, model oknum santri, ini unik, matau gak gurunya. Ya, ingin dilihat terus. Yang inilah yang membawakan itu apa. Mudah-mudahan dianugerahi keikhlasan. Tetapi ujiannya berat. Kenapa? Karena ketika dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain, di sini bergejolak. Kadang bertanya, kok tak mata yabes ben kiai? Kok tak mata elerek ben kiai? Menyalahkan kan gitu. Bukan urusan Anda kalau Anda setia kepada gurunya, berkhidmah, dilihat atau tidak dilihat, Allah Maha melihat. Jadi kiai yang di pengiran. Berarti Anda tertuju kepada makhluk, terjebak sebenarnya. Nah, ini apa enggak syirkul khafi kayak gini? Saya ada kekhawatiran ketika santri, Masya Allah, tabarakallah, semangat, cukup diberi isyarah, bahkan dilihat saja berebut sampah. Ya mudah-mudahan bisa menjaga keistiqomahan itu, tidak hanya di depan gurunya, tetapi kapanpun, dalam situasi bagaimanapun dia punya kepekaan untuk membersihkan sampah itu. Ada ungkapan yang indah, man raja'a ilal baqa' amina minasyaqa'. Siapa yang kembali kepada yang kekal abadi, dia aman dari sedih, kesedihan abadi. Maka nasihat saya bagi seseorang yang sedang diuji cinta, ya, kemudian dia tidak mencapai tujuannya, mencintai orang yang dicintainya secara fisik, Anda boleh jadi terjebak. Kenapa? Kok tuh abi niru aku, pas eka bini orang lain, gimana?
nyekul iwa tua iselake baru masih dosa kan gitu. Apakah cinta yang sejati membuat Anda berdosa? Nah ini nyari dukun apa nih? Coba cinta yang sejati katanya aku mencintaimu dengan ketulusan. Tapi saya kagum dengan orang yang mengatakan begini, biarlah fisikmu milik orang lain kan gitu ya. Tapi aku tetap mencintaimu. Ngenes mati koros ya. Dicatat mati syahid kan gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak mau ternoda, menyakiti, zalim, apalagi merebut istri orang. Ini top ini. Sementara yang merebut, mengganggu, dia punya pasangan, yang sana juga punya pasangan, selingkuh. Ini apa? Katanya cinta sejati abadi. Iya, repuk pas jadi dia masuk neraka. Ngalkal lagi neraka. Apakah itu cinta abadi? Enggak. Cinta yang abadi itu bingkainya ridho Allah yang maha abadi. Abadi kan. Seperti kisahnya orang yang tidak pernah berjumpa, lalu bermunajat, sama-sama wali, yang perempuan wali, laki-lakinya wali. Yang laki-laki ini merindukan, siapa jodoh saya ya Allah? Siapa jodoh saya ya Allah? Ada, jawabannya itu ada, isyarahnya ada, dalam mimpi-mimpinya ada. Tapi apakah jodoh saya ini di dunia ya Allah? Tidak. Jodohmu di akhirat nanti. Jadi orang jomblo itu memang ada jalan takdirnya. Takdir jomblo. Dengan status kematian mati gedeng kan gitu ya. Saya usul itu ada tradisi baru, tulis di nisannya gedeng gitu. Bahwa dia mati jomblo. Jodohnya nanti di akhirat. Ya. Begitu dia kemudian disingkap oleh Allah, itu jodohnya kamu fulanah yang tinggal di satu lembah, ada tempat sana, ditunjukkan tempatnya. Dia menyendiri juga si wanita ini, hanya hidup sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, ada ternak-ternaknya, jadi makan minumnya dari situ mandiri semua, secukupnya. Ingin makan, ada kurma di kebunnya, gandum, sekedar gandum yang dia butuhkan, susu untuk kebutuhan vitaminnya, air dari sumber di situ. Jadi hidup uzlah. Ini jodohmu, isyarahnya begitu. Diintip dari kejauhan. Kok penasaran tambah dekat ya? Kira-kira seperti apa wajahnya? Sementara si wanita ini sedang sibuk gembala, bersih-bersih. Semakin dekat, tiba-tiba si wanita ini tanpa menoleh, menunduk begini. Ya rajul, wahai laki-laki, bukan sekarang saatnya, nanti di surga. Oh, wali berarti kan gitu ya. Yang laki-laki ini wali, yang perempuan wali. Diberitahu berarti ini jodoh saya, tapi nanti di surga. Siap dia menjalani begitu di dunia. Tahu bahwa dunia itu bukan ukuran cinta yang sejati. Kan? Beda senior wah. Wadzalika annal 'abda hina yattasil binurillah, dan itu cinta yang kemudian dikembalikan kepada yang zat maha abadi, maka selamat aman dari kepedihan yang abadi. Karena seorang hamba ketika sudah bersambung kepada nurnya Allah, wa yasiru nuran min anwari, kemudian dia menjadi cahaya dari cahaya Allah itu, yahtarik bihil batil, akan terbakarlah oleh sebab karena cahayanya itu kebatilan. Fala sabila lil aghyar alaihi, maka tidak ada jalan bagi selain Allah kepadanya, hanya ada Allah. Kenapa? Cintanya sudah bercahaya. Maka usahakan cinta antum ini bercahaya. Sucikan, jangan dinajiskan dengan kemaksiatan, jangan dinajiskan dengan pacaran, jangan dinajiskan dengan perselingkuhan, jangan dinajiskan dengan sesuatu yang haram. Nanti nyesal sendiri. Begitu sudah menikah, ada apa ya kok masalah begini? Ya proses awalnya ada masalah, kan gitu. Kalau tidak ingin masalah di kemudian hari, di keluarganya, anak cucunya, jangan bikin masalah di proses awalnya. Dan ini sampai di sini tidak banyak paham. Kenapa? Karena terlalu diserang bertubi-tubi oleh cerita
sinetron, ya. Kemudian Laila Majnun. Tapi justru kalau Anda belajar ceritanya Laila Majnun, bagus. Kenapa? Menjaga. Laila ini dengan Majnun saling mencintai, tapi Majnun tidak pernah sampai melampaui batas kedurhakaan. Ya. Tidak sampai kemudian seperti Romeo dan Juliet itu, tidak. Ketika sudah puncak cintanya, Majnun ini hanya nempel-nempel di tembok di kampung-kampungnya Laila, dicium temboknya. Tanya sama orang, Majnun itu, kamu gila nih, kamu nyium tembok, lancaan kok nyium tembok, cari kok nyium esena tembok. Nah ini cintanya Majnun Laila ini dipahami, di balik makna itu ada isyarah, ya, bahwa orang yang sudah majnun cinta kepada la ilaha illallah. Jadi majnunu Laila, majnunu la ilaha illallah, dia akan mencium dinding-dinding Ka'bah bukan karena Ka'bahnya. Dia mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya. Dia Safa Marwah lari-lari kecil naik, kemudian seluruh athar yang ada di situ dia ciumi, dia sholat di sana, dia berzikir di sana, bukan semata-mata itu, tapi di situ ada terhubung dengan cintanya. Itu hanya ekspresi saja kan, ekspresi. Tidak usah jauh-jauh, mau lager dong, foto, jadi yang foto kertas, takur esok. Ya. Kenapa? Karena ini medianya. Kenapa Allah menciptakan Baitullah Ka'bah? Karena Allah tahu bahwa manusia ini tidak akan bisa bertemu Allah secara fisik. Fisiknya manusia ini al-kaun, makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Ya, mukhalafatuh lil hawadits. Maka tidak benar konsep menyatunya Tuhan dengan hamba, trinitas menjadi satu dalam satu kesatuan. Tidak. Ini isyarah dari ayat yang kita baca. Terus bagaimana dengan orang yang bertakwa masuk dalam surga Allah? Nah, ini surga ini buah dari amal solehnya yang dulu adalah cahaya. Karena ketika orang-orang mukmin akan melintas menuju surga Allah ini, energinya adalah cahaya ibadahnya, salatnya. Berarti surga itu tempatnya cahaya, iya. Puncaknya cahaya, iya. Semua di situ diciptakan dari cahaya. Maka menyatu dalam persatuan cahaya-cahaya. Disitulah kemudian ada keabadian. Khalidina fiha abada. Maka orang yang masuk surga, ada yang tidak mencari fasilitas surgawi, tak posang di mabada sungai sejak dengan Quran wah. Di mabada al-kautsar di tidak mencari itu. Jangan bodoh wakbuan saya tak teman bodoh ning itunya. Tidak cari itu. Di mabidadari, tidak posang ke bidadari. Ya. Apa? Dia merindukan hakikat surga itu. Apa? Pertemuan dengan penciptanya surga. Bagi orang yang ta'alluqnya kepada Rasulullah, ya, cinta kepada Allah melewati Rasulullah, di surga tidak kerasan kecuali ada Rasulullah. Seandainya di surga tidak ada Rasulullah, tak betah nih surga. Ya, ada yang setingkat itu. Tetapi karena cintanya manusia ini berbeda-beda, ya ada yang memang masuk surga senang dengan fasilitas itu, bahagia bertemu Rasulullah, puncaknya bertemu Allah. Tetapi ada orang yang sejak di dunia dia sudah tidak terfikirkan dengan tawaran-tawaran kisah-kisah di Al-Quran ini. Seperti siapa? Rabi'atul Adawiyah, ya. Sudah lepas dari itu semua. Yang penting adalah Allah, 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 dan Allah, Allah dalam segala-galanya sudah. Sampai Al-Hallaj itu berkata, wahai keseluruhan dari keseluruhanku, ajunan kuste kasakapian nadi kasakapian apa. Jadi sudah tidak menemukan bahasa, tidak menemukan kata-kata sudah. Nah, ini yang difahami oleh orang-orang awam sehingga ada yang menyesatkan, mengkafirkan Al-Hallaj.
sangat pantaslah kemudian para masyayikh kita, guru-guru kita seringkali menasihati, jangan baca munajatnya Al-Hallaj, jangan baca qasidah syair-syairnya Al-Hallaj, jangan baca bukunya tulisannya Ibnu Arabi. Kenapa? Ini hanya orang-orang yang sudah syariatnya kuat, ya, thariqahnya sudah mapan. Boleh mengaji Ibnu Arabi, boleh mengaji kajian-kajian tasawuf yang mengantarkan kepada cinta yang hakiki. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah.